Shalom, selamat pagi keluarga besar, Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Masih dalam tema besar yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk tahun ini, yaitu pastikan Anda sudah bersama Kristus, di mana dalam minggu-minggu ini beliau membahas tentang ketundukan diri yang juga sudah dijelaskan lebih lagi oleh rekan-rekan pembawa renungan lainnya. Ada hal yang menarik perhatian saya saat Bapak Gembala membahas tentang kasih sebagai salah satu buah roh. Karena itu renungan hari ini saya beri judul, dimulai dengan kasih, diakhiri penguasaan diri. Mari kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mengapa buah roh dimulai dengan kasih? Itu karena Allah sendiri adalah kasih. Karena kasihnya Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Karena kasihnya Allah membuat manusia segambar dan serupa dengannya atau imago Dei. Karena kasihnya Allah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus menjadi domba Allah yang kudus. Sehingga di dalam kematian dan kebangkitannya manusia yang tadinya tergadai dan terjual di bawah kutuk dosa ditebus dan dibebaskan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kasih pasti ada sukacita yang diiringi dengan ucapan syukur, sehingga di dalam keadaan apapun juga, orang yang mempunyai kasih akan tetap bersukacita dan bersyukur. Contoh nyata yang bisa kita lihat dari Paulus dan Silas saat mereka berada di dalam penjara di Filipi. Sekalipun menderita rasa sakit karena didera dan disesah, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sehingga dari puji-pujian itu, dinding penjara bergetar, pintu-pintu penjara terbuka. Semua itu karena kuasa puji-pujian yang berasal dari sukacita yang melimpah dan ucapan syukur kepada Allah. Yang percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah tahu, Allah mengerti, Allah peduli. Karena itu keluarga besar Happy Sword Family saat menaikkan puji-pujian, jangan hanya sekedar menyanyi saja. Naikkan puji-pujian itu dari dasar hatimu dengan penuh ucapan syukur dan percaya bahwa seburuk apapun keadaan yang kita alami, Allah selalu tahu. Di saat kita diajak menari memuji Tuhan, jangan malu untuk menari, untuk bergoyang memuji Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Raja Daud, sekalipun seorang raja yang besar, dia tidak malu untuk menari seperti yang dikatakan oleh Mikal istrinya, menari seperti orang gila. Daud tidak peduli, dikatakan seperti orang gila. Daud mengesampingkan harga dirinya sebagai seorang raja Israel. Dia menyadari bahwa apa yang dia terima itu adalah karena kasih dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu ia tidak merasa malu. Ia menari di hadapan Tuhan karena sukacita yang luar biasa mengalir di dalam hatinya. Dan lihatlah apa yang ditulis Alkitab tentang istrinya yang mengatainya itu. Sampai pada matinya, ia tidak mempunyai anak. Mikal adalah satu-satunya istri Daud yang tidak mempunyai anak. Di dalam kasih ada damai sejahtera. Ini berarti selalu ada pengharapan bagi orang yang sudah memiliki kasih sehingga saat berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, orang itu akan percaya, akan tetap tenang karena dia percaya gada dan tongkat Tuhan selalu menyertainya. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas dirinya, namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Orang yang penuh dengan kasih akan tidur dengan nyenyak sekalipun memiliki banyak masalah karena damai sejahtera yang ada di dalam dirinya memberikan ketenangan, pengharapan, penghiburan, dan kekuatan yang luar biasa. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena itu tidak salah jika dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Di dalam kasih juga ada kesabaran. Sabar dalam menanggung segala pencobaan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita menerima pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Orang yang memiliki kasih tidak hanya sabar dalam menjalani proses hidupnya, tapi juga sabar terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Tidak membalas mata dengan mata, gigi dengan gigi, tapi memberi pipi kirinya pada orang yang menampar pipi kanannya, dan malah mendoakan orang yang telah menyakiti hatinya. Orang yang sabar akan menanti Tuhan dengan sabar, menanti waktunya atau kairosnya Tuhan dengan sabar. Dia percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik, yang tepat, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat, tapi pas. Akan tetapi banyak orang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Mereka dengan gampangnya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak tahu, tidak peduli, atau bahkan mengatakan Tuhan tidak mendengar doa-doanya.
Ketidaksabaran ini sangat berbahaya karena dapat membuat orang tersebut mengambil jalannya sendiri, atau bahkan yang paling berbahaya adalah menjual iman percayanya karena ketidaksabarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu sebelum kami memulai hari ini. Kami mau belajar tentang buah-buah roh Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Kami mau diubahkan lebih lagi, kami mau diperbaharui lebih lagi Tuhan. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman dan kami memiliki ketundukan di dalam Kau. Karena itu ajar kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.